Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas agribisnis 5A akan mempresentasikan strategi pemasaran Indomie dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam pasar global untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen. Adapun anggota dari tim kami yaitu yang pertama ada Nurul Listiana dengan NPM 21901032100, Hasifaiza Amalia 21901032123, Linggi Gayatri 21901032104, Nuri Sinta Hidayati 21901032122. Kemudian ada juga Fandi Nur Idris dengan NPM 21901032109. Kemudian ada Diki Yuwan Tristanto dengan NPM 21901032107. Kemudian Habib Husnul Huluk dengan NPM 21901032126 dan Fathul Rosi dengan NPM 21901032120. Untuk pendahuluan, strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap produk Indomie. Strategi pemasaran yang baik akan meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli produk Indomie. Dalam sebuah bisnis, tentunya tidak terlepas dari strategi pemasaran. 4P yang terdiri dari produk, price, promosi, dan place. Strategi pemasaran yang baik akan meningkatkan daya tarik pembeli dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pembeli. Alasan perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran global adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk di wilayah domestik, sehingga perusahaan dapat memperlebar pasarnya hingga internasional, agar perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perubahan gaya hidup masyarakat terhadap produk atau strategi pemasaran mie instan Indomie. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran mie instan Indomie baik secara lokal maupun secara global. Yang ketiga, untuk mengetahui kejelian perusahaan terhadap peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Sejarah perkembangan Indomie. Indomie merupakan produk mie instan yang memiliki citra yang sangat kuat dibanding merek-merek mie instan yang lainnya. Meskipun bukan menjadi brand pertama mie instan yang ada di Indonesia, tetapi produk Indomie mampu bersaing dan memperebutkan branding mie orang Indonesia. Mie instan yang diproduksi oleh PT Sarimi Asli Jaya pada 1982 ini dianggap sebagai ancaman terhadap produk Indomie. Namun pada tahun 1994, Grup Salim akhirnya menyatukan semua perusahaan mie instan dengan PT Panganjaya Inti Kusuma pada tahun 1994. Termasuk PT Supermie Indonesia turut diakuisisi bersama perusahaan yang didirikan oleh Suyodono Salim tersebut. Selanjutnya, produk mie instan mulai tak terbendung dan perlahan mulai menguasai pasar dunia. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Keberhasilan Indomie terus bercokol di urutan teratas top brand adalah berkaitan konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yang pertama yaitu acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen atau produk. Yang kedua yaitu availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Yang ketiga, affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Pemasaran Indomie di mancanegara. Untuk memperkenalkan produk, lebih dari 20 tahun PT Indofood ini sudah sukses
mohon maaf, lebih dari 20 tahun PT Indofood sukses makmur TBK ini sukses dalam memperkenalkan produk mie instan ke pasar internasional Indofood yang awalnya dibentuk dengan tugasnya ekspor Indomie ke berbagai negara. Lalu sebagai sasaran utamanya negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang paling banyak. Nah, sehingga Indomie ini populer di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Lalu di masa itu membentuk regional office. Indofood berani untuk membangun pabrik di berbagai negara yang lainnya menjadi target pasar utama, seperti Nigeria. Selanjutnya yaitu keberadaan pabrik. Dengan pabrik di negara-negara tersebut, Indofood tetap bisa mengekspor produk lainnya, seperti bumbu, saus, atau kecapnya. Sebab bumbu-bumbu itu hanya bisa dibuat di Indonesia. Perkembangan di pasar ekspor tersebut juga didukung oleh keberadaan toko-toko Indonesia di beberapa negara, seperti di Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan hingga Arab Saudi. Kemudian untuk daya saingnya, daya saing Indomie lebih tinggi dibandingkan produk negara lain. Dibuktikan dengan tersebarnya Indomie di banyak negara. Bahkan harga ekspor Indomie lebih mahal 30% dibandingkan harga dalam negeri. Di samping itu, PT Indofood sukses makmur TBK juga melakukan quality control dalam beberapa aspek, antara lain keamanan. Keamanan bagi pembeli, keamanan dari sisi produk dan proses produksi sesuai standar internasional. Kemudian untuk bahan baku diperoleh dari kebun atau pertanian yang sudah memenuhi standar good coming practice. Kemudian security, PT Indofood melakukan sertifikasi ISO 9001, 2000, dan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points sebagai pemenuhan persyaratan standar bagi eksportir untuk masuk negara tertentu sebagai jaminan keamanan. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa PT Indofood sukses makmur TBK dengan Indomie sebagai salah satu produknya jeli melihat peluang di era globalisasi ekonomi dengan melakukan apa yang disebut oleh Levitt pada tahun 1983, bahwa pasar global untuk produk konsumen melakukan standarisasi pada skala yang tidak terbayangkan sebelumnya, dan juga sesuai dengan pernyataan Cheng pada tahun 1992. Perusahaan yang memiliki niat untuk go global atau go internasional dengan melakukan perluasan pasar di tingkat internasional harus melakukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif dengan memperhatikan standarisasi dalam hal iklan serta elemen lainnya, seperti strategi, eksekusi, dan bahasa. Selanjutnya yaitu memanfaatkan komunitarian. Individu tidak bisa lepas dari nilai sosial dan budaya komunitasnya dalam bentuk memasarkan Indomie melalui TKI dan dibawa oleh para pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Sehingga Indomie juga populer di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia melanjutkan pendidikannya. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa Indomie memanfaatkan globalisasi tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial budaya suatu komunitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.